Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desti Kemalasari membahas tutorial mengenai aplikasi Canva untuk membuat presentasi di aplikasi ini. Nah, di sini saya berada di aplikasi Canva, berada di template yang tadi saya gunakan di video sebelumnya. Nah, di sini saya akan memberikan sesuatu yang sangat magic yang ada di Canva ini. Jadi Canva ini tidak hanya bisa mendesain, tapi juga mempunyai magic yang lainnya. Oke, tidak perlu panjang lebar lagi. Di sini saya akan mulai. Untuk di slide ketiga, ke-1, ke-2, dan ke-3 itu sudah kita isi di video sebelumnya. Nah, di sini kita akan menambahkan slide baru. Nah, untuk di sini saya akan menunjukkan magic font, atau magic grid yang ada di Canva ini. Contohnya di sini saya akan tambahkan judul. Oke, di sini saya pengertian pecahan. Karena di sini saya membahas tentang pecahan, maka saya akan mencari pengertian pecahan. Nah, di sini saya biasanya kalau untuk pengertian pemecahan itu saya mencari di suatu Google atau AI yang lainnya, lalu saya copy paste dan saya tempel di sini. Nah, ternyata hal tersebut bisa dilakukan oleh Canva secara mudah, yaitu kita klik pengertian pecahan, lalu kita tulisan ajaib, kita klik, lalu lanjutkan menulis. Nah, dengan cara ini kita akan menemukan hasil pengertian pecahan secara langsung dari aplikasi Canva tersebut, sehingga kita tidak perlu susah lagi untuk mencari di AI ataupun di Google untuk mencari pengertian pemecahan. Nah, untuk pengertian pecahan tersebut nanti akan diberikan oleh aplikasi Canva kepada kita. Jadi kita tidak perlu susah payah lagi ya teman-teman untuk mencari satu persatu. Sekarang kita tunggukan dulu karena butuh proses. Nah, ini dia ya teman-teman. Oke, kita jadi Canva itu sangat magic sekali teman-teman. Sudah sangat-sangat wow menurut saya teman-teman, karena aplikasi Canva ini sangat membantu saya sebagai mahasiswa untuk melakukan atau mengerjakan tugas dari mata kuliah yang lainnya, karena di semester saya ini sangat sibuk-sibuk sekali menggunakan PowerPoint ataupun presentasi. Nah, di sini sudah saya ajarkan, kita klik lagi boleh di tulisan ajaib. Nah, di sini kita bisa lanjutkan menulis. Untuk lanjutkan menulis ini kita akan mendapatkan pengertian pecahan itu lebih banyak lagi daripada yang kita lihat di sini. Nah, untuk persingkat itu kita bisa menyingkat apa yang sudah diberikan oleh Canva ini, sehingga dia akan memberikan sedikit penjelasan tentang pengertian pecahan secara jelas, padat, dan singkat. Nah, di sini kita bisa perbaiki ataupun ubah gaya bahasa, perbaiki ejaan ataupun lebih asik, itu lebih banyak lagi. Nah, untuk selanjutnya kita akan tambahkan slide baru. Nah, untuk slide baru ini sama seperti yang telah saya ajarkan di awal tadi, bisa melalui titik 3 tambahkan halaman, ataupun dari langsung tanda tambah yang ada di slide-nya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita akan menamai sama seperti sebelumnya, akan kita namai setiap slide-nya, yaitu pengertian. Nah, untuk slide-slide yang lainnya juga kita namai sama seperti yang ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat menu utama, di mana kita di slide kedua kita tambahkan halaman terbaru. Lalu di sini kita tambahkan teks, kita tambahkan subjudul, yaitu isi materi.
Oke, karena ini kurang besar, seharusnya kita tadi menggunakan judul ya teman-teman. Tapi karena sudah terlanjur bisa kita perbesar, jangan khawatir. Oke, lalu kita tambahkan subjudul. Nah, untuk subjudul ini kita tambahkan untuk yang pertama itu ada yang namanya perkenalan. Oke, lalu kita tambahkan subjudul, kita klik 2, lalu kita tulis video penjelasan. Lanjut lagi yang ketiga, kita tambahkan di sini sebagai pengertian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini kita ada pengertian, ada juga penjelasan video, ada juga perkenalan. Karena di sini kita belum penutup, kita buat saja slide keempatnya itu penutup. Ini kita perkecil. Nah, lalu kita tambahkan subjudul lagi terbaru yaitu 4, penutup. Nah, penutup ini bisa kita masukkan dengan kata-kata terima kasih ataupun dengan kesimpulan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan tambahkan penutup. Untuk penutup ini kita tambahkan ke desain sehingga kita kembali ke desain awal. Lalu kita cari di sini terima kasih. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita samakan dengan yang tadi, kita tambahkan namanya yaitu penutup. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah kita namai semuanya, di sini juga belum kita namai. Kita namai dulu. Itu ini. Oke, selanjutnya kita ke tutorial cara membeli ikon next ataupun back icon dan home icon. Nah, jadi ketiga ini sangat berfungsi di presentasi yang kita terapkan. Oke, kita ke elemen, lalu kita cari yang namanya next icon dulu. Oke, kita klik next icon. Lalu kita lihat semua. Terus di sini kita cari yang warna putih biar lebih kelihatan. Ya teman-teman, karena di sini kebanyakan pro, kita hanya pengguna gratis, jadi kita gunakan yang ini saja. Oke. Kita perkecil, kita taruh di sini, bisa kita perkecil lagi. Nah, itu teman-teman. Lalu kita ke slide kedua. Untuk di slide kedua ini kita beri yang namanya icon. Kita klik. Lalu kita lihat semua, terus kita klik yang ini saja boleh. Nah, di sini sudah ada sama nih buat icon, tapi belum berfungsi atau tidak berfungsi karena dia hanya sebagai elemen saja teman-teman. Oke, lanjut kita ke penutup. Di penutup ini kita beri yang namanya home icon.
icon. Oke, kita lihat semua. Kita klik, lalu kita masukkan, kita perkecil dulu ya teman-teman. Setelah itu kita letakkan di sisi bawah agar terlihat rapi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat magic ataupun link sehingga saya kaitkan dengan isi materi yang telah saya tuliskan tadi. Nah, di sini akan saya tautkan dengan link sehingga link tersebut ketika kita klik perkenalan itu langsung masuk ke slide perkenalan yang ini. Video penjelasan ketika saya klik akan masuk ke slide yang ini langsung tanpa mengubah-ubah slide berpindah-pindah dari bawah ataupun dari ikon lainnya. Oke, contoh seperti ini ya teman-teman. Kita perkenalan, titik 3, lalu kita ke tautan. Nah, untuk tautan ini kita scroll dulu ke bawah karena di sini perkenalan, jadi ke yang nomor 2 perkenalan. Sudah ada namanya ya teman-teman. Klik selesai. Selanjutnya video penjelasan kita samakan seperti yang tadi, kita tautkan. Kita scroll ke bawah karena ini video penjelasan. Di sini sudah ada video penjelasan. Kita klik, lalu selesai. Lalu kita ke pengertian sama seperti itu juga. Kita scroll lagi ke bawah, lalu ke pengertian. Nah, untuk penutup itu juga sama seperti yang lainnya, yaitu kita scroll ke bawah, lalu kita klik ke penutup. Nah, begitu teman-teman. Bagaimana sih kak caranya agar bisa seperti yang kakak bilang tadi? Nah, ini ada isi materi karena ini sudah kita tautkan ke semua slide yang bersangkutan. Jadi kita tinggal klik contoh perkenalan, lalu kita klik perkenalan. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Jadi ketika kita mengklik perkenalan, kita akan kembali ke slide perkenalan. Contoh nih ke video penjelasan. Kita klik. Nah, kita sudah berada di slide video penjelasan. Jadi ini sangat membantu sekali ya teman-teman, apalagi kita mempunyai tugas dengan slide yang paling banyak seperti itu. Karena itu sangat mempermudah sekali apalagi slide kita itu jauh lebih banyak. Lalu kita ke pengertian, kita klik pengertian, kita langsung berada di pengertian. Begitu juga dengan penutup ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan back icon ataupun next icon ataupun home icon. Nah, di sini kita klik sama seperti yang tadi, titik 3, lalu kita tautkan ke perkenalan ya teman-teman. Perkenalan. Selesai. Selanjutnya kita buktikan dulu teman-teman. Oke, kita klik lalu kita ke perkenalan. Nah, ini bisa melangkah ya teman-teman, tidak perlu ke sebelahnya, bisa juga ke slide langsung ke slide ke-5, ke-6 atau ke-10 itu bisa. Nah, di sini kita samakan juga seperti tadi agar dia bisa berfungsi. Kita tautkan, lalu kita tautkan ke pembuka. Selesai. Nah, kita coba ya teman-teman, kita klik lalu kita ke pembuka. Nah, kita langsung berada di awal atau di cover. Untuk home icon itu juga sama seperti itu, kita tambahkan tautan. Lalu kita scroll ke bawah. Oh tidak teman-teman, jadi untuk home icon itu kita kembali ke tampilan awal. Jadi kita klik, kita tautkan, lalu ke pembuka. Nah, untuk pembuka ini kita scroll dulu lalu ke pembuka. Selesai. Oke, coba kita buktikan teman-teman apakah berhasil. Dan berhasil seperti itu.
Nah, di sini saya kembalikan dulu muka saya seperti awal. Kita perbesar semua presentasi kita. Oke, ini kita berada di slide pertama. Lalu kita next ke slide terakhir. Kita sebelumnya kelima. Jadi di sini kita bisa dari samping langsung klik atau dari tanda panah di bawah. Ini slide kedua, slide ketiga, keempat, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi video tutorial dari saya untuk part 2 ini mengenai aplikasi Canva usai sudah sampai di sini. Oke, sekian, terima kasih dari saya Desti Kumalasari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye bye. Sampai jumpa di part 3. Bye bye.